Selamat malam. Salam sehat, salam menyan bagi seluruh menyaus di seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis Series episode 176. Porohyang Projopati, Panembahan Orang Makso, bagian kedua. Oke, kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Tadi tepatnya. Sekarang kita menunggu kehadiran Mbak Vicky dan Mas Agung. Kok kamu hitam ya, ya? Monggo Mbak, diulang lagi. Enggak, maksudnya kok hitam ya kamu ya? Apa nih? Apa Mbak? Layarnya aku coba keluar lagi ah. Aku coba keluar dulu, Mas Agung dulu baru aku lah. Monggo, mungkin masih di toilet Mbak. Enggak, aku keluar dulu aja lah ya. Siapa tahu enggak hitam. Yo.
Lah, Arya kok nggak ada? Halo, Arya nggak kelihatan di aku. hit Oh, hitam lagi ya Mas? coba tak keluar lagi ya. Oke Mas, siap. Oke, Atlantis Series 176 part 1 sudah diupload. Eh, Mungkin setengah jam lagi akan sudah bisa ditonton di YouTube. Demikian. Semoga nggak salah. Ya, Oh Mas, tetap nggak dah, kelihatan. tetap nggak kelihatan ya? Iya. Kenapa ya? Jadi update belum punya Aryo? Aku udah Mas, aku udah baru tadi pas nunggu. Apa aku tak restart dulu ya? Tapi kan Boleh aku Mas? restart. Oh Ya. atau aku sekali aku sekalian restart nggak ya? Nggak usah, jangan. Tadi kan kalau Arya mulai dari awal kayak gini Oke, lagi. Nanti tak oke. restart. Ya. Di pemirsa aman. Iya, di aku juga aman, betul. Tapi di Mas Agungnya yang tidak bisa. Jadi emang nggak tahu, mungkin bug dari Instagramnya. Jadi Mas Agung nggak bisa ngeliat aku, atau Mbak Vicky nggak bisa ngeliat aku, atau nanti Mas Agung nggak bisa ngeliat Mbak Vicky nggak bisa ngeliat Mas Agung. Gitu permasalahannya Menyaners. Mungkin kalau di aku sih, mungkin kalau di Menyaners malah kelihatan semua. Ada Pak Marius. Selamat datang Pak Marius. Sudah lama tidak bersua. Mbak, Hitam. Mbak Vicky nih emang nih, aduh, Kenapa ya? nggak tahu Mbak. Mungkin karena Kenapa nggak tahu ya, hitam? nggak bisa sama hostnya aja Mbak, paling itu kayaknya permasalahan. Kayaknya ya. Udah banget sih, tapi tadi itu aman sih. Iya, Pak Ayu, Ada siapa emang? ada Pak Oh, Marius. Pak. Nggak Pak Marius. kelihatan. Di tempat nggak kelihatan. Sama, Mas. Sama. Ya wis lah ya. Tapi berarti kita nggak bisa lihat slide. Nggak bisa melihat aku, ya udah. Oke. Kita lanjut aja di tadi itu. Sebenarnya gini Mas, ya sekarang HP ku yang ada WA-nya ada di sini, salah jadinya aku tadi misplay. Oke, kita lanjut aja Mas di mungkin penjelasan dulu. Tadi episode sebelumnya sudah diupload sudah akan diupload di YouTube setengah jam lagi, akan sudah bisa ditonton di YouTube atau menonton di IG di post kita. Gitu. Kita akan lanjut di slide ke 61 Mas, Mbak. Oke. Ya, Mbak. Slide ke 61. Jadi, bagi Sang Hyang dan leluhur justru sedih kalau tidak dikenali anak cucunya sendiri. Itu udah jelas ya. Ini nggak saya kasih penjelasan. Lanjut, Mbak. Slide ke 62. Sang Hyang dan leluhur akan lebih sedih lagi kalau diusir atau dianggap setan oleh anak cucunya sendiri. Ya nggak sama cucu lah. Aku datang ke tempatnya Arya terus dianggap setan aja, aku sedih, Mbak. Lanjut, Mbak. Iyalah. Slide ke sorry. Slide ke berapa, Mas? Kegeser. 63. 63 Mbak. 63. Bagi Sang Hyang dan leluhur, kalau anak cucu tidak bisa melihat, apalagi membedakan siapa leluhurnya dan siapa yang setan, adalah hal yang paling beliau sesali. Ya, iya
iyalah, karena leluhur itu kan tidak mungkin akan mengorbankan anak cucunya ya, karena kalau bisa malah belani kan, bukan minta dibelani loh, gitu. Jadi ya malah gelonnya kayak apa gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-64, maka sangat diharapkan bisa melihat dan bisa mendengar leluhur dan sang hyang adalah hal yang sangat diinginkan oleh para sang hyang dan leluhur. Nah, jadi kalau ada yang bisa ngelihat dan bisa bertemu dengan leluhur, mungkin aku perlu diajari gitu. Kita yang diajari, Mbak ya. Jangan nanya ke kita karena kitanya nggak bisa. Lanjut, Mbak. Slide ke-65, karena bagi sang hyang dan leluhur akan sangat terpukul kalau anak cucunya tidak bisa melihat. Ya jelas dong. Sekarang nggak usah sampai itu deh. Mbak, kalau misalkan pelihara hewan dan hewan yang Mbak pelihara nggak bisa ngelihat aja kan gila toh, Mbak. Iya, Apalagi kalau benar. itu hubungannya sama keturunan ya. Sama terah di bawahnya gitu loh. Sama anak atau sama cucu atau sama cicit dan sebagainya. Pasti ketonnya ono gitu loh, Mbak. Kalau sampai nggak bisa ngelihat. Lanjut, Mbak. Slide ke-66, maka terbukanya pancandrian itu bukan larangan, tapi justru yang diinginkan para sang hyang dan leluhur. Karena dengan begitu bisa membedakan mana sangyang, mana bukan, dan mana leluhur, mana bukan, karena akan kelihatan dari situ. Nah, kalau melihat aja nggak bisa, bedanya gimana? Maka kalau ada yang bisa, kita diajarin, karena kita nggak ngerti. Aku yang terutama nih, Mbak Vicky mungkin udah tahu, aku yang belum. Lanjut, Mbak. Kan ngono, wong mau apa jadi orang Indo malah iki muncul kene aku, Mas. Padahal Di tadi slide yang cerita bisa buka gembok baja aja masih ngendongin dulu, Mas. Hmm? siapa ya tadi Emang ada namanya ya? gembok dari baja? Kenapa? Emang ada gembok dari baja, Rio? Pokoknya bagiku itu baja, Mas. Pokoknya Aku nggak keras mau aja tahu. lah ya. Pokoknya keras. Pokoknya Mas Agung lah. Yang bisa cuma Mas Agung lah. Enggak lah, Rio. Enggak, Mas. Aku mau menuduh. Menuduh itu boleh, Mas. Terduga. Lanjut, Mbak. Enggak, menuduh. Slide ke-67, melihat alam raya itu adalah hak, jadi bukan malah tidak boleh. Dan melihat itu kan sesuatu hal yang bisa membuat kita jadi senang ya, karena seperti bioskop itu, kita ke bioskop nonton itu kan bikin seneng dong, Mbak. Tapi kalau dibatasin nggak boleh itu kan ya bingung dong ya. Tapi ya nggak tahu, karena ada pihak yang bisa memperbatas, itu memang ya itu hak mereka. Ayo, Mbak. Slide ke-68, karena dengan melihat akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, terus kalau nggak dengan melihat, terus membedakannya gimana? Masa dengan cara meraba dong gitu. Ayo, Mbak. Slide ke-69, maka dengan melihat akan ketahuan siapa yang layak jadi panutan. Ya, karena dengan melihat itu kan kelihatan. Kalau nggak melihat gimana mau bedain gitu kan. Justru salah satu tahap dalam membedakan sesuatu itu melihat dulu, bukan dengan cara merem dulu. Ayo, Mbak. Nah, meremi mek turu, Mas. Makanya kalau turun membedakan sesuatu mau bisa, Mbak. Enggak toh. Makanya itu. Slide ke-70, karena jangan kalau cuma percaya tanpa melihat bisa berakibat salah memilih panutan. Nah, makanya yang bisa melihat ngajarin saya ya. Atau Mbak Vicky ngajarin aku, Mbak. Kali-kali, Mbak. Oh, jangan ngono. Lah ngomong sing apik to, Mas? Kok jero aku loh. Aku dititeri gitu loh, Mbak. Ora masalah iki sing ngejak aku lunga-lunga kan Mas Agung ya, Mas sing ngejak ketemu beliau-beliaunya itu. Terus lek aku ngajari iki ketemu pirang perkara coba, Mas. Wah, gayane kata-katanya tua tenan. Lanjut, lanjut. Mbak, aku mau disclaimer sebentar, Mbak. Tadi Oke. tuh menyanter ada yang ngomong kalau Mas Aryo itu mumpung tidak lupa, terus beliau menitipkan pertanyaan gitu. Aku bisa pura-pura nggak lihat, Mas.
Aku ceritanya nggak ngelihat gitu ceritanya. Jadi kalau lu lupa nggak lupa gitu aja gitu. Aku disclaimer aja gitu, Mbak, maksudnya. Karena ada yang mengetik demikian gitu, aku nggak lihat tadi. Gitu. Itu Mbak, gitu Aku aja. Oke, bingung lanjut, Mbak. sih jujur. Iya Jujur nggak nih apa-apa. strawberry aku bingung sih. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Slide ke-71. Kalau terah bangsa Drubiksa memang tidak ingin dikenali karena mereka butuh mangsa dengan mudah. Ya namanya Drubekso itu kan biasanya nyerang dari belakang ya, seperti harimau dan singo ya, bukan harimau. Singo itu kan kalau berburu itu pasti ngumpet-ngumpet toh, Mbak. Kalau langsung di Hmm. depannya ketahuan ya buruannya kabur, Mbak. Makanya dia tidak pengen dilihat sebelum dapat mangsa. Ayo, Mbak. Slide ke-72. Dalam terah bangsa Drubiksa memang sangat ingin agar mangsanya bangga kalau dekat di mulutnya. Karena paling gampang tuh begitu tuh, karena jadi gampang dimongso. Ayo, Mbak. Slide ke-73. Lebih senang lagi kalau mangsanya hanya menurut dan siap masuk mulutnya. Ya, tapi kalau ada yang pengen seperti itu ya silahkan. Karena kalau aku sih nggak berani dong, masa mau dekat dengan mulutnya Drubekso, mending atuh toh, Mbak. Lanjut, Mbak. Masalahnya mambu barang gitu loh, Mas. Ya, iya, iya, mampu juga. Mas, kui aku bayangke ya, Mas. Ambune rokelek ketemu mambu kui loh. Jauh banget, Mbak. Jauh, Mbak. Rata sikatan lagi kan. Iya. Kira-kira untungnya warnanya orange apa bang ya, Mas ya? Buh lah, rata Mbak. Kalau kalau di Sangat aku warnanya kuning, Mbak. Kalau di aku ini warnanya kuning wayangnya, gambarnya. Oh, Gitu. mungkin iki yo Jadi ya, kita perlu lihat ya. dikei warna. Aduh, Enggak, kita nggak bisa lihat, sayang. kan nggak bisa. Ya Maksudku, mungkin maksudku juga nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat hitam doang di tempat kursi Aryo. Cuma Ya, di ini tempat emang- Coba siapa? menyamar bisa. Coba aku cek gimana, Mbak? aku cek di IG ku satunya sama Mas, aku lihat bisa kelihatan. Aduh, oh bisa kelihatan. Bisa kelihatan kalau menyamar Mas. Dia kelihatan kalau Menyamar di bisa IG lihat yang Mas. kelihatan. Wih, ada Vicky Ananda 7 join, Mbak. Wih, Kalau di HP satu Itu ya ini juga kelihatan. ada duplikat. kok ketawa? Wih, keren loh ada 2. Hebat. Halo Mas Agung, Mas Agung join. Mbak ini guru lesku join, Mbak. Enggak ada keluar gue. Oh, keluar ya. Oke, Lanjut. lanjut. Oke. Slide ke-74. Jadi, dia Drubikso akan berusaha mengubah tatanan agar yang baik dikatakan salah dan mau dimangsa dikatakan indah dan kebahagiaan. Itu tergantung kita mendefininya bagaimana. Makanya logika itu perlu digunakan di situ ya. Ayo, Pak. Slide ke-75. Maka agar tidak kehilangan mangsanya telah Drubikso, pasti tidak ingin dipertanyakan juga, tidak ingin dilihat. Bacanya nggak gitu, Ari, Mbak. Salah aku. Salah aku bingung ya, Mas. Pemahaman. Kata-katanya loh. Coba tabarin Mas. Maka agar tidak kehilangan mangsanya, telah Drubikso pasti tidak ingin dipertanyakan, juga tidak ingin dilihat. Nah, udah Mas, bener Mas. Ya. Setelah ini Apa Mas? Nonton sekarang Mas. ada WK. Tak bersih bentar dari adikku. Ya udah. Ya silakan dikomentari lah Mbak, mengikut cuman kayak gitu. Lanjut aja Mbak. Cuman ini ya, intonasiku bermasalah. Maklum Mas. Slide ke-76. Sehingga bagi Trah Drubikso melihat adalah kesalahan terbesar yang harus dihukum. Ya, karena dengan begitu mereka ketahuan soalnya. Jadi mereka nggak pengen ketahuan toh. Ayo Mbak. Saat ke-77,
Bagi Trahjurubikso, ancaman adalah salah satu cara mengendalikan mangsanya agar selalu tidak jauh dari mulutnya. Ngaploke gampang wis sebenarnya. Ayo, Mbak. Slide ke-78, Trahjurubikso juga mendefinisikan dirinya bukan memedi, meski sangat seram dan menakutkan. Ya senengnya Durpekso nggak mungkin nggak serem sih Mbak kalau lihat. Nah, aku aja kadang-kadang juga masih kelihatan serem gitu loh kalau melihat mereka. Lanjut Mbak. Slide ke-79, mereka juga tidak mau dinamakan memedi, namun selalu mengancam dengan aturan yang aneh, agar mangsanya tetap banyak. Dan kalau ada yang mau keluar dari mangsanya diancam-ancam gitu kan Mbak biasanya supaya tetap jadi mangsanya gitu. Di cerita wayang apapun kan selalu begitu kan. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-80, jadi yang menyeramkan dan menakutkan serta penuh ancaman dan perhitungan yang sifatnya banyak benar tapi salah sedikit berarti salah besar, maka itu pasti dari Drubikso. Nah itu aku nggak paham Mbak. Kita nggak paham kalau masalah itu kan. Karena yang kita ngerti kan cuma cerita wayang sama jurnal bebek Mbak. Karena kayak kuek-kuek itu salah sitik, karena kalau jurnal bebek pengen ngamuk ya ngamuk baik gitu kan. Gitu. Benar, Mas. Tapi Mas, sebenarnya aku tuh punya ini. Bentar, kenapa Aryo jataku ya? Kok malah buka kok buka. Boyo. Apa namanya? Apa? Nggak jadi Mbak. Kita rahasianya nggak bisa diomongin di IG. Ya, aku kirim ini Mbak, aku kirim foto itu loh. Terima juga tahu. Oh, enggak, aku nggak bisa ini. Nggak bisa karena HP aku yang ada WA-nya yang satunya. Yang ini ada, cuman aku keep. Oke. Apa namanya? Yo, yang tadi Yuk. yang ngirimin foto ke kamu, tolong diundang dong. Sahabatnya aku Siap. yang Siap. kemarin memberikan kesaksian tentang ekspedisi mencari buah mojo. Tuh, Karena mohon. perlu Mas. Karena apa namanya Ya, pasti kemarin betul, Mbaknya Mbak. juga udah ini loh Mas, maksudnya sudah menyiapkan sejumlah banyak seperti aku dan pasti nggak semua tersampaikan karena kan masalah jaringan dan lain-lain hal. Terus lucunya Mas, yang kemarin itu kok ini ya apa namanya suara apa namanya suara yang kemarin Mati. Maaf, Mbak, suara lupa apa ya mute. kemarin ya? Lupa mute apa? Suara apa yang kemarin muncul itu tiba-tiba tuh ombak ya? Oh iya. Itu random banget sih. Itu aku ngeri dikit. Itu off script soalnya. Terus masalahnya Mas, aku tuh kan dapat laporan ya dari adalah menyaners yang ngasih tahu kalau apa dia itu tergabung dalam komunitas Orari apa ya Mas? Orari itu apa sih Mas? Aku lupa singkatannya. Organisasi Radio Amatir Indonesia. Nah, itulah pokoknya kepanjangannya itu tuh ngasih tahu kalau sinyal seperti itu atau suara seperti itu tuh nggak pernah ketangkep sama mereka-mereka yang udah hitungannya kan udah pro kan Mas, karena kan mereka ada di asosiasi yang sama kan kayak gitu loh Mas. Nah, apakah Mas Hugo mau menanggapi hal-hal itu selagi menunggu sahabatnya aku masuk? Kok aku alay banget ya Mas? Emang Mbak baru Dan sadar. mungkin anu kali pas live mungkin HP ini Mbak kegebyur air atau gimana gitu. Jadi ada kayak ombak. Mas ngawur. Duduk aku live ya. Itu bukan aku yang live. Enggak, Kata masalahnya tuh Mas, yang live. sabar Mas. Mas. Sabar semua. Wah. Yang live itu waktu itu Mas, yang suaranya tiba-tiba hilang terus ada suara ombak tuh suaranya IG-nya Mas. enggak. Iya. Aku nggak denger. Iya. Ya, nah itu dia Mas. Kan kebiasaan kita itu kalau dia yang nggak denger, berarti suaranya dari dia Mas. Gitu. Mas, gue nggak denger kok ya.
Tuh, kalau nggak dengar berarti udah jelas Mas. Berarti Mbak dari yang tidak dengar pasti suara itu. Nah itu karena kemarin aku juga dikasih tahu sama itu suaminya Mbak Etika. Karena kan anggap aja kemarin dari Mbak Etika gitu ya. Itu tuh masalahnya Mbak Etika nggak lagi ngecas, ya kan? Nggak lagi ngecas. Terus waktu ditancepin casnya itu malah ini udah selesai gitu loh suaranya itu gitu loh. Jadinya itu nggak ada hubungannya dengan apa namanya keganggu sinyalnya atau apanya dari ngecas gitu loh ya. Nggak ada hubungannya gitu loh. Aku kuatin nih kata-katamu ya. Itu nggak mungkin ini Mas, nggak mungkin apa namanya random terus bisa masuk kayak itu tuh nggak mungkin karena masalahnya suaranya Om Mbak itu terdengar dengan sangat jelas kayak gitu sih. Ini memang yang mau Gitu. masuk siapa sih Mbak? Mbak Jo, Ada yang mau masuk lagi. Seorang arsitek, Mas. arsitek arsitektur. Enggak, itu Mas sambil nunggu tuh Mas aku tolong dong jangan cuman jawabannya apa namanya tadi kebetulan atau apa. Ya mungkin di sana ikut melihat Mbak, tapi kan aku nggak ngerti. Itu loh masalahnya. Sama siapa sih? Sama siapa? Siapa Mas? Ulang, sabar. Nih udah join tapi aku harus menegaskan dulu. Siapa Mas? Siapa? Itu masukin dulu. Aduh Mas, sorry Mas, nggak bisa dipencet. Nggak bisa dipencet Mas. Apa? Harus Free. jawab dulu. Harus jawab Mas. Siapa Harus ya Mas jawab yang lihat Mas? Nanti kalau Nanti aja udah jawab terakhir lah. Oke, kita kunci bukan jawab terakhir. Siapa yang mau masuk kok ini ya? Nggak bisa ya? Oh, bisa Mas, bisa. Tadi aku tahan-tahan biar Mas jawab dulu maksudnya. Mana ya? Bintang bar Aryo biar aku tak ngantuk kok. Orang Aryo bisa libur. aku orang Libur. Maaf. Mas, aku orang ngantuk kok. Di situ. Tuh, aku ngantuk ya. Ya orang, aja ngantuk ya. Mas, nggak boleh. Mas, malam ini kamu jangan indo ngantuk loh. Nggak boleh ada katanya indo loh, Mas. Kok terus mah alasan ngantuk. Tolong hargai beberapa lembar lagi. Itu mana? Siapa yang mau dimasukin? Mbak, Ada ini sudah aku invite tapi bisa masuk. Siapa sih? Mbak Etika. Enggak, Mbak Jo yang kemarin itu loh, Mas. Lalu jangan kayak nggak kenal orang, Mas. Aku ngajak Mbak Jo itu kok ekspedisi ke yang itu kok. Ke yang cari buah mojo kok. Gimana? Karena Aryo bisa masuk enggak? oh ini dia. Atau lanjut dulu kan? Belum Mbak, Mas, sabar. Atau lanjut terus slide-nya biar lanjut dulu slide-nya. Sambil nunggu ya. Iya. Oke. Slide ke-81, maka agar semua kehidupan bisa berjalan dan tanpa saling memaksa perlu dibuat batas yang tegas. Ya harus ada batasan karena nggak mungkin munyuk itu memaksakan orang jadi munyuk nggak bisa. Begitu juga orang mau memanusiakan munyuk juga nggak bisa, Mbak. Harus ada batasan yang tegas di situ. Bener sih, Mas. Bener sih. Ya beda dong manusia sama munyuk. Tapi kalau ada yang sama-sama hewan aja deh. Misalkan mau menjadikan jerapah, menjerapahkan munyuk kan juga nggak bisa, Mbak. Atau memunyukkan jerapah itu juga nggak bisa. Beda, Mas. Mas, beda deh. Kadoan. Kadoan. Artinya kan memang mencari batas yang tegas sekali, nggak boleh saling sama gitu, nggak bisa. Benar. Nek masalahnya kuwi Mas Gong perbandingannya aduh banget. Oke, ayo lanjut. Oke, kita lanjut. Slide ke pira Mas 82?
Tapi tanya Aryo, Cik, bisa masuk enggak? Soalnya kan daripada nanti enggak ini. Sudah. Udah, Nggak, tapi enggak aku masuk. aku nih udah accept Mas dari tadi. Oke, sambil nunggu ya Mas. Ya, Slide ke 82 dan pembatas tengah itu harus ditandai agar tidak ada yang memilih di tengah-tengah. ya kan? Karena kalau ada yang di tengah-tengah bahaya, makanya harus ada pembatas tengah yang tegas itu. Pagernya itu harus kelihatan dan tinggi supaya tidak jadi terobos. Gimana Aryo? Oke. Atau ini apa disuruh keluar lagi terus kemudian masuk lagi gitu loh. Tapi yang Bentar. penting areanya nggak nge-freeze mah, kalau bisa ngeklik harusnya aman. Cuman nge-freeze nggak kayak kemarin. Enggak. Kemarin 3 jam kelamaan aja, Mbak. Enggak apa-apa. Selama enggak 3 jam. Oke. Kalau di tempatnya Mbak Vicky, Aryo kelihatan nggak? Tempatnya nggak kelihatan. Oh, ini. Nah, ini nih masuk nih. Kebalik. Nah, Mbak. Kembali, Mbak. Halo, Mbak. Halo malam, Halo salam menyan. Mbak Jo. Mbak Jo tadi sama krunya. Ya, lagi baru selesai sip-sipan pos kamling. Giliran ronda malam. Mbak Jo itu apa namanya? Bisa ngeliat Aryo nggak? Nggak bisa lihat Aryo loh. Saya bisa ngelihat Mas Aryo. Oh, bisa ya? Semua. Gimana? Bentar. Oke. Mbak Vicky bisa lihat Aryo? Enggak. Oh, sama berarti. Enggak. Jadi yang bisa lihat Mbak Jo doang. Ya. Wah, Di Bali lain Mas satelitnya Mas. Oke, gaya. Mas, soalnya kata-katanya orang di Bali loh. Di Bali. Bali. Mbak, aku tuh masih penasaran ini, Mbak. Mumpung Mbak Jo sinyalnya aman. Yang itu loh, yang di apa namanya? Yang ketemu babi itu di mana, Mbak? Ketemu babi. Oh, ketemu babi. Tiap hari ketemu babi. Kalau yang seru itu pas yang di Baturiti, pas yang di perjalanan mau ke Denpasar Utara sama Mas Agung berempat waktu itu, ada Mas Joni juga. Itu apa ya? Mungkin berkesannya karena itu pengalaman teleport di tepi angin pertama kali lah sama Mas Agung. Itu kan yang maksudnya Mbak Vicky kan? Karena kan aku itu nggak ikut, Mbak. Ya, Mbak Vicky lagi Jadi itu. gimana? Nah, kan itu kita kan memang ada rencana jalan kan ke Denpasar Utara, terus lewat Baturiti, ceritanya lewat Baturiti. Kan jalanan Baturiti itu kan memang sempit Mbak, sempit terus kanan kiri jurang. Nah, kebetulan pas hari itu macet parahnya udah kanan kiri pulang pergi itu sama macetnya, stuck pokoknya. Nah, udah stuck agak lama, Mas Agung kan udah mulai gelisah gitu kan, kalau udah lambat terus macet gitu kan. Mbak, coba dibuka dulu Google Map-nya gitu. Dicoba di map-nya pengen tahu sepanjang apa sih macetnya gitu kan. Terus kita dibuka itu memang merah. Kan di jalanan Baturiti itu kan karena pegunungan ya perbukitan jadi belok-belok gitu loh Mbak. Ada beberapa belokan tuh yang warnanya merah banget gitu. Udah nggak ada harapan deh ini pasti lama kan gitu. Tapi habis lihat lihat map itu terus jalan kan kita masih jalan pelan slow gitu. Mas Agung nyeletuk tiba-tiba, wah kasihan ya warung di seberang sana itu jadi sepi gara-gara macet kayak gini gitu. Nah kita karena di waktu itu pertama kali banget, jadi spontan ngelihat ke kanan gitu, loh iya ya jadi sepi gitu. Terus tapi sebelum itu karena sorry lupa. Nah Mbak tadi kan bahas mobil pickup babi itu kan. Pickup babi itu ada di depan kita Mbak. Itu apal banget. Mas Joni juga lihat kita sempat ketawa-ketawa karena ya deket banget. Wah itu tuh baunya gitu loh. Ya karena lambatnya. Nah balik ke cerita yang tadi, Mas Agung bilang, wah itu warungnya sepi itu Mbak gara-gara macet itu. Kita nengok sebentar, balik lagi ke depan.
pickup babi yang tepat di depan kita tuh udah nggak ada. Terus loh, Mas, kok nggak ada pickupnya? Kita heboh kan. Coba lihat lagi ininya, mapnya itu kayak apa gitu. Dilihat itu kita itu jalan belokan itu kalau kurang lebih ada 5 belokan lah, itu sekitar 7 kilo lebih gitu loh. Itu nggak ada. Jalan yang berbelok itu nggak ada, jalanan jadi lurus, dan kita sambil ngelihat itu nggak sadar kalau jalanan tuh udah lancar aja gitu loh Mbak. Jadi semuanya tuh nggak sadar, jadi cuma awal tuh bego banget gitu, blow on sekali awal. Cuma bengong, terus bilang, "Loh Mas, kemana Mas pick up?" Sama Mas Agung. "Loh Mas, mana pick up-nya Mas? Loh Mas, kok kita tiba-tiba ke sini?" "Iya ya Mbak ya, kok bisa ya?" Ya, kita baru nggak. Tapi Mas Agung nih aja nih, kagetnya nih, kayaknya semua dipas-pasin gitu loh. Waktu itu dugaan, cuman kan nggak berani ya, karena itu pertama kali. Tapi setelah beberapa kali perjalanan kemarin, wah bener ini cuman acting aja nih Mas Agung nih kalau kayak gitu. Pura-pura ikut kaget gitu loh Mbak. Tapi kan setara ya orang itu, ekspresinya Mas, ekspresinya nggak ada. Beneran kaget waktu itu. Tapi Mbak, padahal si babi itu kan ikonik ya. Karena Mbak kan mesti ikonik ya. Jadi kan nggak mungkin lepas dari pandangan mata kan Mbak. Nggak mungkin, nggak ada belokan kanan kiri jurang Mbak. Terus orang tuh mepet banget gitu loh, hampir kita nggak bisa jalan kok. Pelan banget gitu. Itu. Nah, cuman kan pertanyaannya kan yang waktu itu pikir ya, ini mumpung ketemu sama Mas Agung juga gitu. Kan kemarin soalnya ada kendala kan. Itu kan kalau orang Bendu atau istilah trennya kan teleportasi ya. Kalau dari yang saya tahu, terus dari beberapa pendapat orang, terus dari lihat-lihat film, kalau teleportasi itu kan digambarin sama mereka itu kan kita saat diteleport itu kan tubuh kita itu kan diurai jadi atom nih, dipecah jadi atom, habis itu dipindahin, terus ngumpul di tempat kita, dikumpulin lagi atom itu menjadi tubuh kita, kan gitu ceritanya Mbak. Nah, kalau lihat input dari konsep itu aja kan kesannya udah ribet, lama, pakai sakit pula, ya kan? Bayangan pasti gitu. Nah ini kenyataannya nggak ada. Tiba-tiba pick-up babi lah, tiba-tiba jalanan yang berbelok udah nggak ada, jadi lurus semua, ya kayak gitu, nggak kerasa apa-apa, cuman blow on aja di terakhir, kok tiba-tiba di sini gitu ya, itu aja, kaget aja gitu. Itu kalau yang di Paturiti waktu itu. Jadi itu ya Mas, aku nggak tahu sih Mas mau nanggepin gimana, tapi itu kan berarti kesimpulan kalau dari omongannya Mbak Jo kan, berarti proses teleportasi itu nggak perlu yang namanya diuraikan, maksudnya dari tubuh yang secara utuh kayak gini diuraikan menjadi atom itu kan kecil banget kan bentuknya, kalau jadi atom kan berarti berubah bentuk, berubah wujud. Setelah pindah kan dia katanya dikumpulkan lagi, terus jadiin satu, terus dibentuk lagi, itu kan kayak emang bisa gitu. Berarti kan harusnya nggak seribet itu, dan harusnya nggak kayak gitu nggak sih Mas? Iya. Belum lagi. Nggak ngerti Mbak. Nggak Mas, salahnya terus gimana Mas? Ya nggak tahu Mbak kalau aku. Ya, waktu itu Ya, kan tahu Mas. Masalahnya kejadian kayak gitu cuma kalau ada Mas Agung ya? Iya. Betul. Yes. Pertanyaannya Mas Arya sama Mbak Vivi, orang-orang yang ngaku paham teori teleportasi itu apa bisa melakukan aji sepi angin kayak yang Mas Agung lakuin gitu loh. Itu aja, itu pertanyaan kan. Jadinya lah berarti ini kan perlu seseorang yang luar biasa dan ya memang spesial, dikasihani hati, sayang banget gitu loh. Sampai yang teori yang ribet itu nggak ribet, itu mudah aja gitu loh. Iya kan? Jadi gitu kan? Jadi sederhana ya. Kebetulan pindah Mbak. Kata-katanya kebetulan terus. Mungkin Mbak, walau meskipun kebetulan. Tidak kebetulan berarti Mbak.
Apa Mbak? Oh, kebetulan pindah. Ya, lanjut. Di sini sinyalnya kurang bagus. Oh, Hmm. Maksud masalahnya Mbak, kebetulannya itu kalau ada Mas Agung doang gitu loh. Ya. Ini kan Iya. benar. kebetulannya tuh selalu ada patternnya gitu loh Mas. Ya. Kebetulan yang Merah. kebetulan Betul. yang berpattern, yang berulang-ulang itu bukan kebetulan lama-lama Mas. Aryo waktu pas di Kebiasaan. Jagorawi kan nggak jatuh tuh Aryo 9 kilometer. Waktu apa Mas? Waktu di Jagorawi itu kan nggak sama aku toh, Aryo lompat sendiri 9 kilometer ya. Kan nggak ada aku. Nggak ada buktinya Mas, nggak ada orang yang Ada, tahu. ibunya tadi cerita ke aku loh. Emang Mbak Vicky tahu Mbak? Enggak. Tuh Ibunya Mas, Mbak Aryo Vicky cerita nggak ke tahu. aku. Aryo bisa Menyanet nggak ada yang Saya menyanet nggak nggak ada yang tahu. Mas, keanehan yang unik, yang mengejutkan, yang kalau Aryo bahasanya WOW itu tuh emang cuman ada kalau pas ada Mas Agung. Kayak misal nih yang itu yang ke pantai selatan yang lihat apa tadi gerbang yang warnanya pink tadi itu, yang pas sama Mas Agung kan kelihatan, ya kan? Aku ngide tuh beberapa hari selanjutnya aku ngide ke sana, berharap kelihatan lagi. Zong kok enggak kelihatan. Zong loh Mas. Ya meskipun Ya, pernah itu diajak itu Mas Agung ke sana, berarti cuman kan aman. lewatnya nggak situ gitu loh. Apa? Berarti itu awan. Kalau zong berarti awan, awannya pindah. Berarti awannya pindah Mbak. Enggak, sama Mbak. maksudnya kan di hari yang beda, Bos. Tolong dong, Bos. Di hari yang beda. Mbak, setuju itu Mbak. Apa Mbak? Setujunya gimana Mbak? Setujunya itu yang pernah kejadian yang kemarin sempat keputus itu loh, yang nyari tanaman buah mojo itu, ya kan? Ini ada lagi, saya lupa kemarin poinnya itu. Saya bilang kan waktu diulang sampai 3 kali, kan gerbang Bentar yang ada tulisan Bantar Gadung itu kan nggak ada Mbak, sama sungainya itu kan nggak ada. Nah, saya nyoba lagi yang ketiga kalinya saya baru ingat. Ini Mas juga pasti ingat lah, karena ada orang lain yang menyaksikan kita ada di situ gitu loh. Jadi saya masuk, ingat nggak Mas yang setelah ketemu gerbang, terus kan kita parkir yang pertama. Gerbang ada loh ya, berarti saya udah lewatin, artinya kalau saya ketemu sama orang ini, berarti saya udah di jalan yang benar, yang sama waktu itu. Ketemu lagi sama si bapak ini. Waktu itu terus pas parkir, ketemu sama dia malah nanyain gini, loh Mbak berdua aja. Masnya yang kemarin nggak ikut. Nah, jadi saksi kan. Artinya orang yang kita temuin waktu itu ada. Cuman objeknya itu nggak ada. Itu kalau kayak gitu tuh disembunyikan itu maksudnya gimana tuh Mas? Apa ini yang disebut area 36 itu Mas? Terus satu lagi Mbak, satu lagi itu yang Mas bilang ada istana Balai Kambang yang disembunyikan di dasar danau. Waktu sama Emas, danaunya itu ada dan sampai ke permukaan danau tuh kelihatan apa nggak lazim gitu loh. Jadi gelombang danaunya itu terlihat sekali kalau di bawahnya itu ada bangunan kayak gitu. Nah, terus habis itu kita kan ngamatin tuh sebentar. Terus habis itu Mas, oh itu ada Mbak. Memang benar sih ada yang terbentuk lah semacam istana gitu dengan luasan yang danau yang segede itu. Nah, belum lama ini minggu yang lalu lah, hari Minggu kemarin ini deh. Saya jalan sama Oming ke sana. Karena ya kemarin diundang itu kan di akhirnya coba sih yang danau, jangan-jangan sama nih kejadiannya kayak yang spot yang buah tanaman mojo. Ternyata benar danau segede gaban itu Mas. Sama istana Balai Kambang di dalamnya nggak ada. Kalau ini kan pasti karena nggak sama Mas kan. Akhirnya saya narik kesimpulan nih, anggap aja begitu. Nah, ini apa ini yang disebut area 36? Kalau ini yang dimaksud disebut area 36, Mas sangat mudah sekali loh untuk masuk ke sana, Mas. Itu orang karena kan ada nih beberapa orang yang ngaku-ngaku kan. Sekarang gini, area sebut apa istilah area 36 nih kan Mas yang
mempopulerkannya kan. Nggih Mas nggih. Ya, emang iya sih. Nah, itu kan yang aku ngaku, soalnya saya nggak tahu lah ya, nggak mau nuduh apa. Tapi kecenderungan orang, oh pernah melihat ini, pernah masuk ke sini, itu banyak Mas, banyak. Tapi yang ngomong aku oh saya tahu ini. Tapi saya sama Oming itu mengalami loh, Mas nggak cuma cerita, tapi masuk ke area 36 itu nggak cuma sendiri, tapi kita banyak orang, 3 orang kan banyak tuh Mas. Mas ngajak gitu loh, kan, memperlihatkan di dalamnya ke kami. Itu kan keren. Gitu loh. Itu kan udah beda ini, udah enggak lagi gini ya. Udah pada bosan loh Mbak kita. Malah Enggak, seneng. enggak bosan. Itu kan Enggak sama bosan. Enggak bosan ya. Nah, Ya bosan itu agak diulang-ulang terus gitu, ada yang ngomong diulang-ulang terus, ayo. Mas Aziz, pertanyaan dari kemarin itu aja, cuman diulang-ulang. Ya, terserah aku lah, orang aku yang tanya kan, bukan kamu yang tanya. Masalahnya Kenapa? Mas, nanti kalau pertanyaan dari beda. Masalahnya kalau pertanyaannya beda Mas, itu nanti kasih ini, nanti terlalu menjurus Mas. Nanti nggak asik, dramanya nggak terbangun. Gitu. Aku pengen nanya Mas sebenarnya dari kemarin. Tapi nggak apa-apa Mas, tar aja. Aku menunggu jawaban di akhirnya itu dulu. Tuh Mas. apa itu saya itu tadi Mas foto yang dikirim, Oh iya, ya, foto yang itu kayaknya harusnya nggak bisa lagi ngendol Mbak Vicky, karena Apa, kalau Mbak? itu kan posisi bulan saat ini tadi lah jam yang lalu ya, sekarang jam berapa sih? Jadi itu diambil jam 12 malam, tepat jam 12 malam waktu WITA 0202 sekarang. dan jam 12 malam waktu WIB. Jadi sebelum jam 12 sore itu bulan tuh belum penuh. Tapi setelah melewati sedikit jam 12 itu udah penuh bulan itu. Artinya kan bulan purnama nih. Padahal bulan purnama kalau sesuai kalender Bali itu masih 2 hari lagi, tanggal 29. Nah, itu kan dimajuin kalau ya karena disayang banget terus momen ini spesial, ya kan, untuk orang yang istimewa, sampai alam pun memberi tanda gitu, kan gimana mau masa masih ngendol, nggak mungkin lah. Ini kalau bulan aja bisa dimajuin, berarti bulan purnama bisa dimajuin, berarti kan lintas luput bisa dipatahin dong Mas, ya kan? Ya nggak Mas? Bisa lah. Gak ngerti aku. Aku belum lihat luar soalnya. Jadi, Oke, kita kasih kesempatan untuk melihat di luar. Apakah bulan purnama atau enggak? Mendung Mbak di tempatku. Masa sih? monggo. oh iya Tadi ini. aku sempat waktu ambil air minum itu Mas sempat lihat bulan. Mbak kan memang tempatnya begitu. Ada satu ruangan ke ruangan lain lewat luar ruangan. Tempat kan enggak Mbak. Kita lanjut aja lah Mbak. Pada bosan loh. Pada bosan. Padahal ya menyanyi tuh kan kalau Kobra kan pasti tanyanya gimana kemarin ekspedisinya gini gitu kan. Setelah ada orang yang bersaksi tentang kejadian itu, mungkin kepengen taunya pas live Mas, mestinya pas ketemu langsung. Oke. Ya. Oke. Kalau gitu aku lanjut dulu ya Mbak. Ya. Oke. Slide ke 83. Karena semua manusia harus menggunakan hak pilihnya. Jadi bukan malah tidak memilih. Pemilu aja perlu hak pilih harus dijalani toh Mbak. Kecuali yang belum punya hak pilih atau tidak punya hak pilih ya. Ya namanya manusia pasti punya dong hak pilih. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke 84. Maka pembatas itu harus tinggi agar tidak saling mengganggu atau saling tabrakan. Nah kalau pembatasnya cuma 1 mili ya gampang dilanggar Mbak. Apalagi cuma
Cuma setengah mili gitu. Ya pembatasnya harusnya tinggi supaya nggak ini. Lanjut, Mbak. Mas, ngomongin size, ngomongin mili-mili itu aku jadi ingat ya pas kapan hari ini loh Mas, eh ke mana? Pas cari buah mojo. Itu sempat ketemu sama siapa Mbak? Yang ukurannya juga kecil itu? Oh ya, Apsarinya sang yang Maharani. Itu kelihatan gimana emang Mbak? Hapsari yang itu? Yang kelihatan jelas karena posisi beliau kan terbang kok. Karena yang mendekat beliau terbang gitu loh. Mungkin menghindari atau gimana kurang tahu. Itu kaki beliau sih yang kelihatan banget. Jadi kayak menjejak gitu loh. Terbang gitu. Itu Tapi kaki kakinya kayak itu kaki orang, manusia. ada Jadi jarinya. kayak kita gitu. Kalau jarinya nggak kelihatan, tapi ya jelas kayak kaki kita lah gitu. Kan nggak detail, Mbak. Cepat sekali terbang gitu. Tak pikir bisa lihat cekeran atau nganggo sepatu, Mbak. Oh, nggak bisa lihat aku, Mbak. Karena kan waktu itu juga di dalam hutan nggak terlalu terang sih, tapi nggak banget gitu. Terus kejadiannya cepet banget. Nggak notice aku, tapi karena heran udah lihat kaki yang udah seperti manusia tapi kecil gitu aja udah heran gitu loh, Mbak. Jadi udah pikir itu kan ekspedisi nggak cuman Mas Agung sama Mbak Jo kan, Mbak? Nggak, bertiga kan, sama Oming juga. Mbak Oming juga lihat yang sama? Sama, lihat Oming yang sama. Mas Terus yang Agung? waktu di Mas Agung menunjukin doang, belum juga beliau Mas Agung yang tahu Justru yang lihat malah Mbak Oming sama Mbak Jo, aku mungkin nggak lihat, Mbak. Karena yang nunjukin kok. Dia yang ngajarin tuh loh Mbak, liatin Mbak, perhatiin untuk ngenalin ini itu ya di situ. Oke. Sayangnya di Lanjut dulu Mbak, gendang versi. Oke. Slide ke-85 atau pembatas harus cukup lebar dan ada pagarnya agar tidak saling menyerobot jalur. Ya itu udah jelas ya, lanjut aja Mbak. Slide ke-86, maka perlu ada yang mengawasi dan mengatur agar arus berjalan pada jalurnya masing-masing. Ya itu harus, nggak perlu dikasih penjelasan, kan di lalu lintas juga begitu gitu. Ayo Mbak. Slide ke-87, dan harus ada yang mengadakan tindakan kalau ada yang melanggar jalurnya. Dimanapun begitu kan, termasuk di jalan raya kita. Polisi juga akan bertindak ketika ada yang salah jalur atau melanggar jalur. Ayo Mbak. Slide ke-88, maka di sini para sangyang menugaskan Panembahan Banguntapan untuk mengatur pemisahan antara dua trah yang berbeda. Ya, supaya tidak saling rebutan atau gontok-gontokan Mbak. Daripada mereka berantem, udah dipisah aja, berat gitu. Lanjut Mbak. Ke-89, Panembahan Banguntapan tugasnya mengatur yang ingin topo ditempatkan di tempat yang pantas untuk bertapa, tapi yang tidak ingin bertapa disediakan tempat yang tidak mengganggu yang sedang bertapa. Jadi harus ada tempat yang benar-benar berbeda supaya mereka tidak saling mengganggu. Gampangannya gitu aja sih. Lanjut Mbak. Slide ke-90, maka dikatakan banguntapan itu karena menyediakan tempat untuk topo bagi peradaban kalau bendu yang senang dengan bebendu. Ya itu tergantung sih yang disenengin apa. Kalau memang senengin bebendu, menganggap hukum adalah ini apa namanya panglima, ya silahkan gitu kan. Lanjut Mbak. Udah 90 ya? 90. Nah, oke. Jadi aku disclaimer dulu. Saat ini Atlantic Spirit Center tidak kerjasama lagi dengan akun-akun apa angin atau tim lihat tadi. Karena dia melakukan ritual tidak sesuai dengan ARC, yaitu ritual siraman. Lanjut Arya. Atlantis Center tidak pernah membuat grup dalam bentuk media sosial apapun. Sehingga jika kalau ada grup yang mengatasnamakan ARC atau Menyaners, itu bukan grup resmi dari kami. Terus, lupa lagi udah.
ritual yang tidak didampingi oleh Mas Agung Bimo atau Mbak Vicky Ananda atau saya sendiri sebenarnya dilarang keras mengatasnamakan ARC karena ARC bukan perticeran. Itu kayak gitu. Itu Mas, Mbak. Sudah disclaimerku, mungkin bisa Mbak Vicky. Oke, aku. Ini Mas, gara-gara kelihatan Mbak Jo, aku tuh jadi inget ini. Ini loh yo, kan kita sering tuh dulu diajak larungan sama Mas Agung. Ya maksudnya kalau pas lagi bareng sama Mas Agung kan seringnya diajak larungan. Yang ini seolah-olah itu kan wajib, tapi maksudnya kewajibannya itu tuh kan gini ya, nggak untuk kita gitu loh ya. Maksudnya kan kita emang sering diajak larungan, tapi kan bukan berarti kita setiap larungan bikin surat kan, ikut bikin Iya. surat kan enggak, Mm-mm. ya kan? Tapi kewajiban itu tuh harus, maksudnya Mas tuh harus lakuin itu gitu loh, ya kan? Terus itu gimana tuh Mas? Karena kan posisinya ini maksudnya emang setiap larungan nggak semuanya sih. Maksudnya aku sering ikut, Arya juga sering ikut. Tapi di momen-momen itu kan nggak setiap larungan kita juga ikut bikin surat, ya kan Mas? Kenapa, Mas? Pertanyaannya, kenapa apa namanya kewajiban itu tuh Mas Agung tuh wajib kayak gitu loh? Kenapa Mas Agung harus wajib kirim itu surat buat larungan? Karena aku ada tugas, Mbak. Jadi aku harus lapor tugasku udah sampai apa gitu kan. Emang tugasnya bentuk suratnya, amplopnya kayak gitu Mas? Ya nggak apa-apa toh. Sekali-kali. Amplopnya harus love gitu emang? Itu nanti aja, Mbak. Siap terakhir, Mbak. Itu Oke. jangan Oke. jangan sampai ngundang Mas Indra loh. Kemarin ada foto-fotonya. Memperkuat statement ini tuh, mengulangin. Oke. Oke? Jangan lupa ya, nanti ya Mas Agung tolong dijawab ya. Kita lanjut. Alay banget. Saya 91. Maka di peradaban yang tidak suka dengan bebendu, beliau dikatakan amengku alam raya. Karena di wilayah itu daerah yang orang pada sadar dengan keberadaan alam raya. Jadi bisa lihat Triloko Buwono. Jadi bukan hanya lihat Aco Podo aja Raja Angkep gitu loh, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-92. Jadi penamaan Banguntapan dan Amengku Alam Raya itu jelas ada perbedaan arti. Sorry. Ya, Mas. beda nama yang sangat jauh yaitu. Yang satunya memangku alam, yang satunya nutupin gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide ke-93. Perbedaan itu karena cara melihat dari bangsa Kolo Bendu atau bangsa Kolo Subo. Ya itu kan ada perbedaan yang tegas banget. Kalau Subo itu yang bangsa puji, yang dipuji-puji. Kalau Bendu kan berarti yang menyenang apa namanya, lebih senang akan hukum. Lanjut, Mbak. Slide ke-94 karena Trah Kolo Bendu akan menamakan beliau sebagai Banguntapan. Karena menutupi wilayah yang seharusnya mereka bisa lihat jadi nggak bisa kelihatan, maka mereka nyebutnya Banguntapan kalau Teluk Bendu. Lanjut, Mbak. Slide ke-95, Banguntapan memang dimulai dari bumi Gerjitowati. Dan itu semua didahului dengan perangkat keraton yang bertanya ke semua rakyatnya. Kan disuruh milih dulu waktu itu bahwa mau mengikut tata cara lama atau tata cara baru gitu kan. Dan tidak ada yang dipaksa loh. Milih ya honor ya honor gitu kan. Milih tata cara lama ya sana gitu. Tapi ya nanti ditaruh di daerah Banguntapan. Tapi kalau untuk yang memilih itu ya ditaruh di yang tempatnya Mangku Alam Raya itu gitu. Iya, Mbak. Slide ke-96. Jadi, Panembahan Banguntapan meletakkan rakyat di posisi Kolo Bendu atau di posisi Kolo Subo itu sudah sesuai dengan pilihan masing-masing orang. Jadi Banguntapan adalah istilah dari yang Kolo Bendunya ya, Pak ya. Karena mereka yang terbatas pandangannya jadinya. Tapi untuk yang di daerah Kolo Subonya mereka akan menganggap sebagai Panembahan Mangku Alam Raya. Lanjut, Mbak. Slide ke-97.
Jadi Panembahan Banguntapan juga tidak memaksakan sesuai dengan perintah dari Mahaprabu Banjaran Sari. Karena yang membatasi itu semua, yang mengajarkan itu membawa para Banjaran Sari, jadi harus diikuti perintah dia seperti apa. Ayo Mbak. Slide ke-98, karena Panembahan Banguntapan termasuk dalam tim Pamalayu yang ada di zaman kedatangan Kolobendu. Jadi ini masalah nama kan. Namanya beliau tadi dua. Julukan Banguntapan adalah julukan dari peradaban Kolobendu, tapi julukan dari peradaban yang Salokonogoro atau Kolosubo, mereka menyebut sebagai Amengku Alam Raya. Lanjut, Mbak. Ke-99, maka keraton beliau seharusnya ada di tanah Gejitawati yang ada di bumi kepanasan. Dalam beberapa serat lama kan memang diceritakan Gejitawati itu di tanah kepanasan, bukan di tanah yang jauh dari bumi kepanasan. Lanjut, Mbak. Slide ke-100, dan di sana seharusnya jabatan beliau itu ada dua, sebagai Amengku Alam Raya di peradaban Kolosubo dan sebagai Banguntapan bagi peradaban Kolobendu. Itu patokannya ya. Jadi dia akan disebut apa di peradaban mana gitu. Tergantung dari peradaban mana yang menyebut beliau. Lanjut, Mbak. Slide 101, Keraton Panembahan Banguntapan seharusnya ada di utara Mojopahit, di daerah yang sejatinya negara. Di utara itu berarti bukan di selatan loh ya. Di utara juga bukan berarti di timur, bukan berarti di barat. Jadi jangan diistilahkan lain-lain. Di utara ya utara gitu. Ayo, Mbak. Slide ke-102, karena sejatinya negara itu pasti negara bukan desa. Karena di kata negara itu ya, terutama ibu kota ya, pasti yang namanya bahasanya juga pasti heterogen di ibu kota. Nggak mungkin ibu kota pernah menjadi ibu kota kalau bahasanya sangat homogen. Kalau menurut aku sih itu sangat aneh ada suatu bekas ibu kota yang bahasanya homogen sekali gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 103. Tapi sejatinya negara memang saat ini dibatasi bukit yang berduri agar peradaban yang berbeda tidak saling mengganggu. Ya, karena harus dipisahkan antara ketika beliau menjabat sebagai Banguntapan dan Amengku Alam Raya tadi harus dibedakan. Karena di situ adalah beda tentu letak peradaban Kolobendu dan peradaban Kolosubo. Lanjut, Mbak. Slide 104. Jadi, sebagai Amengku Alam Raya, Sang Panembahan sangat tahu kapan beliau harus bertindak sebagai Banguntapan ataupun sebagai Amengku Alam Raya. Dan beliau ada di sisi sebagai Amengku Alam Raya di sejatinya negara atau bukan sejatinya desa. Itu ya, ibu kota itu bukan desa gitu. Ini harus itu yang dipahami, sehingga juga tempatnya pasti luas, apalagi kalau sampai sekian generasi rajanya gitu. Nggak mungkin luasnya cuma sebesar kota kecil gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke. Bentar, Mbak. Slide 105. Apa? Itu ada tambahan, Mbak. Aku lupa nambahi 105A. Nggak usah lah. 104A. Iya, 105. Ini aja biar rampung gitu loh. Oh ya wis. Udah didhawuhke, langsung aja Mbak. Oke. Slide 105. Sedaya pilihan sampun dipun turuti. Para sanghyang sampun ngutus Sang Panembahan supados misahaken Kang Arsa saka kalian Kang Arsa suka-suka. Amargi kamulyanipun Tribhuwana menika gadah papan piyambak-piyambak ananging Sang Gilang Kencana wonten ing tlatah Amengkurat, boten ing tlatah Banguntapan. Ya, artinya sudah disampaikan dan seperti biasanya ya. Itu. Ada Mas Agung, kok kayaknya ini ya. Aku perlu tanya pertanyaan yang terakhir, isi yang terakhir ini. Dulu Mbak, ini dulu. Apa? Dulu saya gini ya. Ini kan aku didesak banyak orang. Tapi kan
aku hanya bisa menjawab dari sisiku ya. Aku nggak bisa menjawab dari sisinya Kanjeng Ratu ya. Karena yang Oke, ngalami aku kan aku, Kanjeng Ratu ngalami sendiri Kanjeng Ratu gitu ya. oke. Jadi kalau seperti apa namanya Mbak Etika waktu itu minta supaya Kanjeng Ratu diajak keluar Thomas ini Bekasi kan disuruh di Pagedangan terus gitu diumpetin di Pagedangan. Yang ngumpetin siapa? Nggak pernah ngumpetin Kanjeng Ratu di Pagedangan ya Mbak ya. Yang penting itu ya. Satu ya. Terus yang Oke. kedua yang kedua bahwa siapa aku gitu loh ngajak jalan keluar beliau gitu. Kan aku juga harus ngerti tau derajat pangkatku itu apa gitu. Jadi sangat aneh kalau tiba-tiba aku datang terus ngajak beliau jalan-jalan gitu. Yang pertama itu ya. Yang kedua itu ya. Yang ketiga aku ini bagaimanapun juga kan cowok ya Mbak ya. Kalau melihat cewek yang cantiknya kayak gitu, kalau aku suka, kalau aku tertarik, itu tak pikir wajar sih Mbak. Karena gimana pun juga aku tuh cowok gitu loh. Kalau dikatakan suka iyalah. Ya. Tapi kan aku hanya bisa ngagumin dong Mbak. Dia itu mau ratu, derajat apa gitu kan. Tapi habis ini aku minta supaya jangan dipertanyakan lagi ya. Karena memang aku kan harus ngerti pada batasan apa yang aku diizinkan bertindak dan enggak gitu kan. Dan titik mana aku kira-kira akan dikatakan kurang ajar dan apa akan dikatakan seperti apa gitu. Jadi batasan yang paling tegas adalah aku harus ngerti bahwa aku itu rakyat di negara ini rakyat betul aku bukan rakyatnya beliau gitu ya tapi aku tuh rakyat dan sana tuh bukan rakyat gitu ya Mbak derajatnya jauh ini bukan masalah minder dan nggak minder Mbak tapi masalahnya itu sopan apa enggak kalau tiba-tiba aku disuruh ngajak jalan disuruh melamar dan sebagainya gitu itu anu ya tapi emang aku waktu itu lebih baik mulai diem karena loh, nah itu bener itu kan itu rezekiku gitu loh tapi kalau masalahnya ini kan terjadi atas apa atas bapernya Mbak Vicky atau baperku gitu kan karena kalau Mbak Vicky ngomong begitu aku juga ikut baper Mbak seolah-olah Aku baper aku banget. untuk Aku ya baper jadi banget. baper banget emang jadi gini loh Mbak kalau kalau aku yang ditanya apakah aku suka iya aku suka banget sama beliau karena emang dia itu tenang sih Mbak lihat sendiri kan angel kan Iya, orang seperti itu kan banget. dari cara ngomongnya halus banget juga kan nggak ada toh Iya, yang bisa seperti enggak, itu Mbak enggak. pikir cicilan kayak gitu beliau tuh nggak bangetan ayo Benar. cuman Beda, beda cuman kan banget ini sama Mbak aku. apa namanya secara derajat pangkat itu juga harus diperhitungkan Mbak bahwa aku ini sopo pantas enggak gitu loh untuk apa berpikiran GR terhadap beliau itu pantas enggak gitu kan nah ini tapi tapi karena aku didesak ya mungkin kalau dari aku jawabannya itu ya untuk sementara ya bukan sementara untuk saat ini aku menjawabnya seperti itu tapi paling tidak kalau misalkan Mbak Vicky nggak baper berarti aku bejo kan itu artinya sana akan beri jawaban Mbak dari pernyataan hari ini harusnya ada respon dari beliau gitu dari Kanjeng Ratu harusnya ada jawaban dari Kanjeng Ratu Gilang Kencana harusnya ada jawaban tapi jawaban itu sangat tergantung dari Kanjeng Ratu Gilang Kencana sendiri bukan aku yang memaksa tapi kalau aku boleh memilih gitu ya boleh memilih jawaban ya kan sana tuh kagungan Haji Dipo buat yang digelar atau kagungan gamelan kayak Guntur Laut buat yang ditabuh atau kagungan Guntur Watu dan Dioneke gitu kan tapi kan itu hak beliau haknya sana untuk menjawab gitu loh bukan hakku dan beliau ya, dan di Kanjeng Ratu Gilang Kencana itu punya hak untuk tidak menjawab juga kan Mbak memang siapa gue gitu loh ya gak? Nah jadi Mbak sih lain Saya aku mbak lagi sesek. ya Saya mbak sesek. Iya mas, aku paham sih. Maksudnya, pahamnya, eh maksudnya kan aku mewakili ini ya, mewakili diriku secara pribadi. Yang pertama, terus yang kedua aku juga tahu kode-kodenya cewek itu seperti apa. Jadinya aku dengan sangat berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan kemarin memang. Tapi kalau untuk apa hak untuk memberikan jawaban dan kapan waktunya dan jawaban apakah yang diberi itu emang semua memiliki hak gitu loh mas dari posisinya mas Agung punya hak untuk menyatakan itu tadi dan dari sisi beliaunya juga punya hak untuk menjawab apapun jawabannya kayak gitu kan mas. Cuman
aku ada pertanyaan terakhir sih ini mungkin ya. Yang pertama tuh ini Mas. Ini penting banget ya Mas, tolong di apa semoga nggak ada gangguan apa-apa ya jaringan. Yang pertama, Mas Agung kira-kira tuh mau apa enggak membuat hubungan yang lebih serius dengan Kanjeng Ratu Gilang Kencana? Terus Mbak, aku kan udah ngomong toh Mbak bahwa itu rezekiku. Tapi kalau misalkan aku mau ngomong seperti itu, kan itu sangat tergantung sana Mbak. Kalau aku mungkin nolak Mbak, karena aku nggak akan pernah nemu orang seperti itu. Tuh ya Kanjeng Ratu itu kurang apa, orang kurangnya Mbak. Bagi saya tuh semuanya sangat sangat luar biasa gitu loh. Bagi aku ya, dan aku hanya bisa mengagumi sampai dengan hari ini gitu loh. Kalau tak aku diizinkan ke sana, aku seneng banget Mbak. Makanya Mbak tak aja itu kan biar untuk melihat ke waktu itu, karena aku pengen ono sing nyekseni bahwa ayo tenan gitu loh. Nggak cuman anu ya, seperti dongengnya banyak orang gitu loh. Ini tak ajak tuh supaya Mbak lihat. Tapi kan apakah itu berarti sana suka sama aku kan nggak tentu kan Mbak, belum tentu seperti itu. Tapi kalau ditanyakan aku apa suka sama sana, iya iyalah, namanya suka. Nggak pernah ketemu orang kayak gitu. Tuh, tapi ya apa namanya, aku emang banyak milih diem karena aku tak jawab. Kalau misalkan aku jawabnya itu tak jawab iya kan kita kegedean rumah banget. Tapi kalau tak jawab enggak, aku rugi Mbak. Karena kalau misalkan itu iya, iya kan? Makanya aku lebih banyak diem karena aku masalahnya tuh mungkin jangan-jangan Mbak pikir bener, tapi jangan-jangan juga keliru gitu kan. Masih dalam proses berpikir seperti itu kan. Tapi kan Iya. tapi siaran ini pasti juga sana mendengarkan toh Mbak. Kanjeng Ratu Gilang Kencana pasti juga melihat. Atau enggak dia juga enggak apa-apa gitu kan masalahnya. Sehingga kan saat ini tergantung dari jawaban dari beliau di sana. Kalau dari aku sih seperti itu. Gitu Mbak. Oke, berarti kesimpulannya dari Mas Agung kayak gitu kan. Terus pertanyaan kedua, kalau justru Kanjeng Ratu Gilang Kencana yang menginginkan hubungan lebih serius, apakah Mas Agung bersedia? Ya jelas iyalah Mbak. Mana mungkin aku jawab enggak. Kalau itu bejaku berarti. Masa umur-umur orang baru ketemu aja tuh belum tentu loh bisa ketemu. Aku tuh udah bejo bisa ketemu tuh udah bejo banget loh. Apalagi kalau sampai beliau menginginkan seperti itu. Nggak mungkin ngomong nggak Mbak. Pasti iya kalau aku. Jelas ya Mbak. Oke, jelas. Pertanyaan terakhir. Deg-degan nih Mas Agung. Apakah ini karena ini penting nih. Apakah Mas Agung tuh mau berjanji kalau ini semua sudah terjadi, maka tidak akan mengecewakan atau menyakiti Kanjeng Ratu Gilang Kencana? Ya mana mungkin tegel toh Mbak. Pratego lah aku paling tidak untuk melakukan hal yang ya kira-kira bikin beliau sakit hati atau kecewa itu ya nggak mungkin, kecuali ketika belum tahu ya. Kalau melihat aja enggak kan aku mungkin masih nggak berpikir tentang itu ya, tapi ketika aku ngerti kan ya enggak lah. Dan makanya di sini kalau misalkan ada yang mungkin Mbak lebih peka daripada aku dalam itu, apa dalam menilai kira-kira ini mengecewakan enggak, Mbak harus bisa bantu aku untuk memberi penjelasan lagi ke aku bahwa Mas Agung jangan begitu gitu. Kadang-kadang kan melakukan kesalahan itu tidak disadari toh Mbak, perlu ada yang ngingetin kan, dan mungkin pihak yang dikecewakan kadang-kadang justru tidak mau memberitahu. Nah di sini mungkin perlu teman-teman yang lain untuk ngasih tahu, aku perlu bantuannya Mbak Vicky di situ, Mbak Jo dan yang lain-lain kalau memang iya, kalau memang ini cerita ini benar ya. Tapi kan ini baru ini ya Mbak ya, sebatas GR ku ya gitu kan. Karena Mbak bikin aku baper, berarti aku jadi GR Mbak. Masalahnya aku juga baper Mas, lihat kode-kodenya itu sangat keras gitu loh, dan aku menyaksikan sendiri. Jadi kalau dari 3 pertanyaan terakhirku ini tadi Mas Agung jawabannya kayak gitu, oke. Kita semua menyaksikan ya ini Mbak Jo. Karena kan kemarin kita emang tanya bareng-bareng kan. Jadi nanti tak atur ke Mas. Mbak bisa matur. Ya, bisa matur di sana. Bisa. Kalau misalnya Mas aku nggak percaya aku bisa matur ke sana, minimal kan aku bisa larungan. Ya kan? Dekat loh aku. Ya kan? Dekat Ya. Mas. Cuman 20 menitan, 30 menit lah. Apalagi ini kan
hal yang penting banget kan Mas. Terus Mas, masalahnya ini kalau dipikir juga aneh ya, mungkin aku nggak paham nih kode atau aku yang baper atau aku yang GR, karena posisinya kan aku nggak bisa lihat layar nih, nggak bisa lihat layar dari Aryo. Mungkin kayaknya aku perlu fokus untuk menyampaikan semua yang udah aku siapin untuk hari ini gitu loh Mas, karena kan hari ini menurut aku sangat spesial ya, karena mungkin menyaras nggak bisa tahu, dan mungkin nggak paham juga, nggak atau nggak mau tahu juga, aku nggak ini sih, nggak terlalu memaksa, karena harusnya Mas malam ini tuh harusnya disaksikan langsung dari kayangan repat kepanasan Mas, menurutku. Karena buktinya nih Mas, seperti yang Mbak Jo tadi sebutin, sebelum jam 12 ya kan, Ya, bulan kan belum purnama, ya kan? belum. Ya, ya. Setelah jam 12 Langsung purnama. apa namanya? Baru purnama kan? Heeh. Berarti kan maksudnya gini loh Mas. Apa namanya? Sesuatu hal yang apa namanya? Yang sama alam disertain, diberkatin dan disupport itu nggak mungkin bisa mengubah pola apa namanya? Yang sudah ada waktunya, udah ada timeline-nya menjadi maju dan mendadak yang harusnya di tanggal 29 tapi malah maju di tanggal ini, tanggal 27. Menurutku ini salah satu bentuk dukungan gitu loh, yang menyaras bisa menyaksikan sendiri. Kalau mungkin yang di kayangan rapat kepanasan emang menyaras nggak bisa tahu dan lain-lain, oke lah, tapi minimal yang menyaras bisa saksikan sebagai bukti kenapa bulan purnama itu maju. Kenapa harus di hari Rabu dan kenapa harus sekarang? Karena kalau di logika, terakhir purnama itu tuh Rabu, tanggal 30 Agustus, Mas. Terus sekarang baru tanggal 27 loh, Mas. Kalau hitung-hitungan itu belum saatnya purnama, Mas. Sekarang masuk tanggal 28 kali, Mbak. Ya, tapi kan, Ya, perpindahan kan, Mas. Perpindahan kan, Mas. Tetap aja 27-28-nya kan ini juga maksudnya nggak jaraknya nggak jauh gitu loh, apalagi sekarang juga masih jam 1.32 kan, masih setengah 2 gitu loh Mas. Terus pergantiannya itu tuh cepet gitu loh, dari sebelum jam 12 sampai setelahnya jam 12 gitu loh Mas. Jadi nanti ya pokoknya habis ini aku atur ke Mas gitu. Thank you Mas udah mau menjawab, dan apa namanya, aku nggak paham ya ini menyaras paham apa enggak, tapi paling enggak usahaku yang kemarin bertanya beberapa kali itu dan meminta tolong ke teman-teman yang lain untuk mendukung pertanyaanku, itu tuh akhirnya Mas Sugeng tuh mau jawab di yang serial ini, karena ya ini kan udah di akhir September ya kan, ya nggak tahu ya kan September ada apa, nggak paham juga gitu Mas. Jadi thank you. Jadi oke, minggu-minggu depan aku udah nggak bakal nanyain, karena menurut aku emang jawabannya udah sangat jelas, dan 3 pertanyaan terakhir tadi udah dijawab dengan kesungguhan. Jadi kita tunggu kelanjutannya, semoga ada jawaban dan semoga aku nggak baper, nggak cuma aku yang baper gitu loh Mas. Aku berharap banget sih supaya aku nggak baper gitu. Itu kenyataan gitu loh. Akunya nambah baper, Mbak. Kalau Mbak baper kayak gitu, itu lewat baper. Yang bapernya lewat tinggi aku, Mbak. Karena aku sebagai pihak yang diuntungkan dalam hal ini kan. Aku Tapi aku kalau Mas senang, Mbak Omeng, Mbak Jo. apa kita senang kalau Mas senang, pokoknya kita dukung penuh toh. benar. Mas Kan kayak misalnya tetap di sini toh Mbak, kita nggak boleh terlalu GR juga kan. Jadi tetap selama tidak ada jawaban dari sana, ya berarti kita masih jangan berpikir yang enggak dulu gitu kan. Nah, Iya. jawabannya seperti apa? Nggak ngerti, karena kan yang berhak menjawab bukan aku Mbak di sini. Iya. Itu ya. Dulu tuh Ini kan Mas Mbak Vicky kan maksain aku nih Mbak, seru nembak kan ini. Aku ya udah. Iya. Tapi tetap yang berhak menjawab bukan aku. Iya. Memang. Aku nggak berhak menjawab. Yang berhak menjawab sana sekarang. Dan Iya. jawabannya seperti apa dan
dengan cara seperti apa aku tidak tahu. Waktu Wah, dan jawaban emang ada di pihak Kanjeng Ratu Gilang Kencana, Mas. Emang. Jadi kita sama-sama menunggu aja sebagai menyaners kayak gitu. Ini loh Mas, akhirnya bisa tidur nyenyak. iya, Menyaners. itu dia. Itu menyimpulkan semuanya, Mbak, itu Kalau kalimat jawaban itu. dari kita tuh diizinkan ke sana dan kemudian boleh di sana lama, jangan protes ya, karena sing nyuruh Mbak Dewi. Terus aku ke sana apa namanya nggak ngajak jangan protes kalau nggak disuruh ngajak. Mas, tadi udah aku sebutin loh. Kalau ikut, kalau mau kembali ikut. Terus ke ini ke tanah itu sudah dijanjikan tempat Ki Lurah Semar bangun kayangan di Arjopodo. Itu kan ikut. Terus jangan hilang, ikut. Terus apa sih ini? Jangan berpisah, maksudnya jangan sampai nggak IG live itu juga udah tak sampaikan di Nah, awal. kalau Kalau ikut aku kan nanti yang batik orang siapa? aja. Yang batik Apa? siapa? Kalau Mbak ikut. Yang terus yang Mbak batik Nik. sopo. Oh no Mbak Nik, aku juga karyawan Kalau satu. aku nyuwunnya cuma satu, Mas. Aku ingin menyelesaikan supaya guru lesnya ini apa namanya selesai gitu. Pengajarannya tuh tatak gitu, Mas. Permintaan gitu. Biar segera ini aku tuh segera apa ya, Mas ya. Bisa ikutlah kemana-mana, Mas. Aku kalau Tapi urusan kantor bisa resign. Tenang. Dekat sama yang punya. Bukan masalah memberi jawaban ya. Kalau di saat ini ya titik ini kan bukan aku kan yang punya hak untuk menjawab. Dan harusnya Mbak Vivi sadar ya gitu ya. Aku hanya bisa menjawab sampai pada di mana aku punya hak untuk menjawab kan Mbak. Tapi ketika hak itu sudah bukan di hakku ya aku hanya bisa nunggu jawaban kan. Ya enggak. Dan artinya kita tinggal menunggu apakah ini karena Mbak Vicky baper dan aku jadi Gatot baper atau memang itu beneran gitu kan. Gitu lah Mbak. Oke. Ya, tapi itu jelas kalau aku sih memang nggak mungkin ngomong nggak terhadap beliau, tapi pasti ngomongnya iya karena memang yuk Mbak ngerti dewe loh, orangnya seperti apa tahu sendiri loh. Iya. Nek ngasih Mas Agung ngomongnya ora, aku sih bingung. Sing digolek kayak ngopo ya kayak ngene ora ngono Mas. Wah. Kurang ngopo jadi aku emang sangat mendorong Mas Agung untuk ikutan baper karena aku baper loh Mas dan aku tahu kode-kodenya kayak gitu loh Mas. Ya, tapi tinggal kode yang dibaca itu benar apa enggak gitu kan. Iya. Dan ini bukan aku yang berhak untuk jawab kan saat di titik ini. Iya. Jadi udah jangan ngejar aku lagi ya. Ya. Pokoknya habis ini tak aturkan supaya semoga jawabannya positif. Semoga jawabannya baik kayak gitu. Dan semoga juga nggak lama. Dan pokoknya aku berharapnya ini nggak cuman baperku inisiatifku doang kayak gitu loh Mas. Itu sih. Semoga. Tolong alam semesta. Oke. Mungkin itu sih Mas. Yang penting poin-poinnya udah tersampaikan dengan jelas. Masukkan juga. Purnama apa Mbak? Benar-benar nggak lihat loh bulan karena ini nggak Purnama dong kan nggak kelihatan. Menyanars ini kok pada ngechat Purnama kok Mas. Menyanar tadi ada yang confirm Mas. Semua banyak yang confirm. Di Cileng sih Purnama. Coba tak lihat ya. Monggo, tunggu bentar. Lihat. Keluar. Aduh. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Mbak Vicky yang sudah memaksakan pertanyaannya. Perannya. Iya. Udah lega Sangat puas. sih. Mas Agung udah mau jawab karena aku takutnya Mas Agung tuh ngindo terus gitu loh ya. Itu Mbak. Selama ini kan selalu dijawabnya dengan ini semua cuma dongeng dan kebetulan Mbak hari ini kita nggak ada disclaimer. Hari Iya. ini kita nggak nyampe disclaimer. Dan tadi kalau misalnya itu lucu juga sih 90-60 kita nggak ngomong disclaimer. Jadi kalau dibandingkan dengan sore tadi gimana? Kalau sore tadi mendung sih. Ini masih belum kelihatan di tempatku. Sore tadi bulat Mas, tapi nggak penuh. Tapi untuk
dari yang biasa kita lihat kondisi tadi sore pun harusnya belum, masih harusnya tanggal besok, hari harusnya baru mulai hari ini gitu loh. Tapi kan berarti itu udah maju 1 hari dari kebiasaannya gitu. Biasanya Tapi kalau Mas Agung nggak bisa ngelihat karena mendung, ya minimal gini aja Mas. Minimal di mataku tuh kelihatan purnama. Di mata menyanders purnama sama enggak terserah, yang penting di mata aku kelihatan purnama. Karena yang menyaksikan, maksudnya aku menyaksikan sendiri gitu loh, kan aku nggak bisa mewakili menyanders umum kan. Itu karena kan matanya masing-masing nih Mas. Gitu. Foto kan bukti otentik, Mas. Kalau aku ngelihat fotonya Mbak Jo, jadi aku percaya. Purnama. ya wis. Oke. Oke. Thank you Aryo. Tolong Mungkin diteruskan. pertanyaan aku, Mbak inget nggak ya Mbak? Aduh, nggak jadi. Mungkin tadi ada juga aku idem salah satu menyanners, Puji Betoro Betari yang kaki kahyangannya sudah mau purnama hari ini. Gitu. Iya. Bener. Ngasih tanda yang sangat jelas. Sudah sangat, harusnya sudah sangat cetok. Jadi kita tutup, Mas Agung, Mbak Vicky, Mbak Jo. Ada yang mungkin ada disampaikan terakhir kali untuk menutup hari ini? Ya, kalau aku tadi ya Arya, aku sudah menjawab. Jadi sekarang aku jangan dikejar-kejar lagi untuk berikutnya. Soal nanti ada jawaban apa tidak dari pihak Kanjeng Ratu Gilang Kencono itu aku tidak bisa memaksa, ya kan? Jawaban ada di sana. Tergantung sana mau menjawab, beliau itu mau menjawab bagaimana, dengan cara apa, itu juga tidak bisa tak paksa. Kapan waktunya juga tidak bisa tak paksa. Bahkan tidak menjawab pun juga itu haknya Kanjeng Ratu ya, bukan hakku. Jadi jangan ada yang salah paham terus kemudian nanya ke aku setelah itu. Jelas ya, seperti itu ya. Mbak Jo apa Mbak? Mas. Kok mau disuruh online kenapa Mbak? Ini Mas, demi segera pergantian zaman Mas. Selain juga ya betul berarti sih seneng lah kalau Mas bahagia gitu. Udah ya pokoknya yang terbaik lah untuk Mas ya. Apalagi saya udah perjalanan udah lumayan lah, meskipun saya nggak bisa mengklaim banyak, sering jalan dengan Mas, lebih banyak Mbak Vicky, lebih banyak Mas Aryo gitu. Tapi dari sedikit perjalanan itu aja kayaknya Mas memang sangat istimewa dan sangat berhak untuk bahagia Mas. Karena ya. bahagia. Oh ya Mbak, satu lagi. Untuk masalah SP, kita cari bareng-bareng ya, karena aku juga nggak tahu. Itu ya. Oke. Untuk masalah SP kita cari bareng-bareng, karena aku juga nggak ngerti gitu. Jadi jangan kemudian berpikir yang terlalu berlebihan tentang aku ya, karena aku tuh nggak ngerti juga. Nanti malah dituduh macam-macam aku mengklaim dirinya sebagai SP gitu. Aku jadi malah itu nggak ngerti ya, jadi kita cari bareng-bareng gitu. Oke. Iya Mas, karena kan emang pertanyaan kan juga nggak bertanya siapa SP-nya atau gimana pengakuan SP, tapi kan ini kan pure murni tentang apa namanya, kejelasan suatu hubungan itu sih Mas. Lebih ke itu sih. Nggak mau ngejar yang lainnya, karena aku emang fokusnya ke ini aja, karena sebagai sesama perempuan yang aku paham beliaunya ngode aku kayak gimana, dan aku kelewat baper, makanya aku bertindak segini jauhnya kayak gitu. Itu sih Mas. Jadi emang beda fokusnya. Oke Mas, oke. Kalau gitu aku juga, yang lain dikasih kesempatan, terima kasih, aku nggak dikasih kesempatan. Oh iya. Terima kasih. Monggo. Kacau ini. Bener. Aku makasih Mas sudah memberikan jawabannya, karena selama bertahun-tahun ini, selama bertahun-tahun aku menjadi guru muridnya Mas Agung, sudah mendengar cerita-cerita sandung kesamparnya, asmoro kingkinnya. Jadi turut
Berbahagia Mas. Sudah. Itu bukan, Aku itu bukan ini. aku mendengarnya begitu Mas, kan persepsiku seperti itu gitu Mas. Jadi terima kasih Mas sudah memberi kejelasan di pertanyaan-pertanyaan terakhir Mbak Vicky. Semoga kita segera menyaksikan Mendengar kabar kebahagiaan, baik. menyaksikan kebahagiaan di alam raya dan juga tentunya menyaksikan apa ya? Ya, kebahagiaan yang dirayakan satu alam raya. Oke, kalau gitu aku tutup ya Mas Agung, Mbak Vicky, Mbak Jo. Ya. Ini diupload lagi lah, Rio. Diupload nih. Part 2-nya diupload juga kan. Siap. Tadi aku udah upload, mungkin ada channel yang udah dapat notifikasinya part 176, part 1, part bagian pertama sudah diupload di YouTube. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Pertama-tama terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ki Tunggul Jatijaya Mongrogo yang telah mau menyajikan data dan juga menjadi pamong bagi ARC. Sekian Atani Series pada hari ini. Jangan saksikan seri-seri berikutnya yang akan ada di hari yang sama, jam yang sama, hari Rabu, waktu jam 9 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Kecuali hari ini jam 10. Oh iya, kecuali hari ini jam 10. Saya Rio Dimas, ada Mbak Vicky Ananda, ada Mas Agung Bimo Stejo, dan ada Mbak Jo, dan krunya yang ada di balik layar. Mohon maaf. Dekorasinya mendadak. Ya. Dekorasinya mendadak. Mohon maaf. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau ada salah ucap. Selamat malam, salam sehat, dan tentunya terakhir, salam menyan. Dadah. Dadah. Selamat malam semuanya. Thank you.